Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi menghitung volume prisma tegak segi 4 yang alasnya berbentuk belah ketupat. Baiklah, langsung saja simak materinya. Materi kali ini adalah menghitung volume prisma tegak segi 4. Perhatikan prisma tegak segi 4 berikut. Nah, pada prisma ini terdapat dua buah bidang yang kongruen, di mana kedua bidang yang kongruen ini membentuk belah ketupat. Nah, berdasarkan sifat-sifat belah ketupat, bahwa panjang sisi-sisi pada belah ketupat itu mempunyai ukuran yang sama. Nah, kemudian pada belah ketupat juga terdapat dua buah diagonal, yaitu diagonal 1 atau D1 dan diagonal 2 atau D2, di mana D1 itu tegak lurus dengan D2. Nah, untuk luas dari belah ketupat ini dapat dinyatakan dengan rumus luas belah ketupat sama dengan setengah dikali D1 dikali D2. Karena materi kita kali ini adalah menghitung volume prisma, maka volume prisma tegak segi 4 yang alasnya berbentuk belah ketupat sama dengan volume prisma tegak segi 4 yang lain, yaitu volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Nah, karena alasnya berbentuk belah ketupat, maka luas alas prisma itu sama dengan luas belah ketupat, yaitu setengah dikali D1 dikali D2. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, hitunglah volume prisma tegak segi 4 yang alasnya berbentuk belah ketupat di samping. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Perhatikan prisma tegak segi 4 di samping ini. Nah, prisma ini merupakan prisma tegak segi 4 belah ketupat, di mana alasnya berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 1 atau D1 sama dengan 10 cm dan panjang diagonal 2 atau D2 sama dengan 24 cm. Kemudian tinggi prismanya adalah 30 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah volume prismanya. Karena yang ditanyakan adalah volume prisma, maka kita gunakan rumus volume prisma, yaitu volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Nah, karena luas alas dari prismanya belum diketahui, maka akan kita hitung terlebih dahulu luas alas prismanya. Sehingga, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung luas alas prisma. Nah, karena alas prisma tadi berbentuk belah ketupat, maka luas alas prisma itu sama dengan luas belah ketupat, yaitu setengah dikali D1 dikali D2. Nah, selanjutnya karena diketahui nilai dari D1-nya sama dengan 10 cm dan nilai dari D2-nya sama dengan 24 cm, maka kita substitusikan nilai D1 dan D2 ini ke dalam rumus luas belah ketupat. Maka luas belah ketupat sama dengan setengah dikali D1 yaitu 10 cm dikali D2 yaitu 24 cm. Selanjutnya dari persamaan ini, untuk 24 cm ini bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 12 cm. Maka luas belah ketupat sama dengan 10 cm dikali 12 cm. Nah, hasil dari 10 cm dikali 12 cm adalah 120 cm persegi.
maka didapat luas belah ketupat sama dengan 120 cm persegi. Nah, karena luas alas prisma itu sama dengan luas belah ketupat, maka diperoleh hasil bahwa luas alas prisma tegak segi 4 ini adalah 120 cm persegi. Nah, setelah kita mendapatkan luas alas prismanya yaitu 120 cm persegi dan diketahui bahwa tinggi prismanya itu sama dengan 30 cm, maka langkah selanjutnya akan kita hitung volume prisma tegak segi 4 ini. Nah, adapun rumus untuk menghitung volume prisma tegak segi 4 ini adalah volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Karena didapat luas alasnya 120 cm persegi dan diketahui tinggi prismanya 30 cm, maka kita substitusikan nilai dari luas alas dan tinggi prisma ini ke dalam rumus volume prisma. Sehingga volume prisma sama dengan luas alas yaitu 120 cm persegi dikali dengan tinggi prisma yaitu 30 cm. Nah, hasil dari 120 cm persegi dikali 30 cm adalah 3600 cm kubik. Jadi, didapat bahwa volume prisma tegak segi 4 yang alasnya berbentuk belah ketupat ini adalah 3600 cm kubik. Berikutnya contoh soal yang kedua. Sebuah prisma dengan alas berbentuk belah ketupat. Keliling alas 40 cm dan panjang salah satu diagonalnya 12 cm. Jika tinggi prisma 15 cm, maka hitunglah volume prisma tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, dari soal ini terdapat sebuah prisma yang alasnya itu berbentuk belah ketupat. Diketahui bahwa keliling alas yaitu keliling belah ketupat sama dengan 40 cm. Kemudian panjang salah satu diagonalnya misalkan D1 itu sama dengan 12 cm. Dan tinggi prismanya adalah 15 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal ini masih sama yaitu volume prismanya. Karena yang ditanya adalah volume prisma tegak segi 4, maka rumus yang akan kita gunakan di sini adalah volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Karena luas alas prisma ini belum diketahui, maka akan kita hitung terlebih dahulu berapakah luas alas prisma ini. Maka sebelum kita menghitung volume prisma, maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung berapakah luas alas prisma tegak segi 4 belah ketupat ini. Nah, karena alasnya berbentuk belah ketupat, maka luas alas prisma itu sama dengan luas belah ketupat, yaitu setengah dikali D1 dikali D2. Sehingga untuk menghitung luas belah ketupat itu diperlukan panjang diagonal 1 atau D1 dan panjang diagonal 2 atau D2. Nah, karena di sini yang diketahui hanya nilai dari D1, sedangkan nilai dari D2-nya belum diketahui, maka akan kita hitung berapakah panjang dari D2 ini. Nah, sekarang kalian perhatikan alas prisma yang berbentuk belah ketupat ini. Diketahui panjang D1 itu sama dengan 12 cm dan panjang D2 belum diketahui. Nah, di mana D1 itu tegak lurus dengan D2. Nah, karena D1 itu tegak lurus dengan D2, maka belah ketupat ini terdiri dari 4 buah segitiga siku-siku yang ukurannya itu sama. Nah, karena diketahuinya adalah D1, maka hanya ada 1 buah sisi segitiga siku-siku yang diketahui. Sedangkan sisi miring dan sisi siku-siku yang lain belum diketahui. Nah, perhatikan bahwa diketahui itu adalah keliling belah ketupat sama dengan 40 cm.
Sehingga dari keliling ini akan didapat panjang sisi miring dari segitiga siku-siku. Maka dari keliling belah ketupat ini akan kita cari panjang sisi belah ketupatnya. Nah, kita misalkan bahwa panjang sisinya itu adalah S. Nah, karena sisi belah ketupat itu berjumlah 4 buah, di mana panjangnya itu sama, maka keliling belah ketupat itu dapat dirumuskan dengan 4 dikali S. Selanjutnya, karena diketahui keliling belah ketupat sama dengan 40 cm, maka 40 cm sama dengan 4 dikali S. Nah, kemudian nilai S ini didapat dengan cara membagi 40 cm dengan 4. Nah, hasil dari 40 cm dibagi 4 adalah 10 cm. Sehingga didapat bahwa panjang sisi-sisi belah ketupat ini adalah 10 cm. Selanjutnya, karena diketahui D1 itu sama dengan 12 cm, nah di mana D1 itu berpotongan dengan D2, maka untuk diagonal 1 ini terbagi menjadi 2 buah ruas garis yang sama panjang, di mana masing-masing ruas garisnya itu adalah 6 cm. Nah, dari sini akan terbentuk segitiga siku-siku dengan ukuran panjang sisi miringnya 10 cm dan panjang sisi siku-sikunya adalah 6 cm dan X. Maka akan kita cari berapakah nilai X ini. Nah, berdasarkan teorema Pythagoras, maka nilai X itu dapat dirumuskan dengan X kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Nah, hasil dari 10 kuadrat adalah 100 dan hasil dari 6 kuadrat adalah 36. Maka X kuadrat sama dengan 100 dikurang 36. Nah, hasil dari 100 dikurang 36 adalah 64. Maka didapat X kuadrat sama dengan 64. Karena kita mau mencari nilai X, sementara X di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka nilai X itu didapat dengan cara mencari akar dari 64. Nah, hasil dari akar 64 ini adalah 8. Maka X sama dengan 8. Nah, sehingga panjang sisi siku-siku ini adalah 8 cm. Nah, dari sini didapat bahwa panjang diagonal 2-nya itu sama dengan 8 cm ditambah 8 cm. Hasilnya adalah 16 cm. Jadi, didapat nilai dari D2 sama dengan 16 cm. Berdasarkan uraian tadi, maka kita dapatkan nilai D1 itu sama dengan 12 cm dan nilai D2 itu sama dengan 16 cm. Maka langkah selanjutnya tinggal kita hitung berapakah luas belah ketupat ini. Nah, adapun rumus untuk menghitung luas belah ketupat adalah setengah dikali D1 dikali D2. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari D1 dan D2 ini ke dalam rumus ini. Maka luas belah ketupat itu sama dengan setengah dikali D1 yaitu 12 cm dikali D2 yaitu 16 cm. Nah, untuk 16 cm ini bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 8 cm. Maka luas belah ketupat sama dengan 12 cm dikali 8 cm. Nah, hasil dari 12 cm dikali 8 cm adalah 96 cm persegi. Maka luas belah ketupat sama dengan 96 cm persegi. Nah, karena luas alas prisma itu sama dengan luas belah ketupat, maka didapat bahwa luas alas prisma tegak segi 4 ini adalah 96 cm persegi. Setelah didapatkan luas alas prismanya yaitu 96 cm persegi dan diketahui tinggi prismanya yaitu 15 cm, maka langkah terakhir tinggal kita hitung volume prismanya. Nah, adapun rumus untuk menghitung volume prismanya adalah
volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Karena diketahui luas alasnya itu sama dengan 96 cm persegi dan diketahui tinggi prismanya sama dengan 15 cm, maka kita substitusikan nilai dari luas alas dan tinggi prisma ini ke dalam rumus ini. Maka volume prisma sama dengan luas alas yaitu 96 cm persegi dikali dengan tinggi prisma yaitu 15 cm. Nah, hasil dari 96 cm persegi dikali 15 cm adalah 1440 cm kubik. Jadi, didapat bahwa volume prisma tegak segi 4 dengan alas berbentuk belah ketupat ini adalah 1440 cm kubik. Demikian pembelajaran kita kali ini mengenai menghitung volume prisma tegak segi 4 dengan alas berbentuk belah ketupat. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.